Dia transfer ini Mbak, buktinya saya nggak ngada-ngada demi Allah Rasulullah. Ini saya bisa. Saya itu selama 3 bulan. Itu selama 3 bulan. Mbak kalau bohong ini bisa dicek loh Mbak mutasi rekening. Nah, dia belum cerai, dia udah berani nikah lagi sama bapaknya ini nih. Saya berani jadi telepon si gitu. Koko ada ya. Kalau suatu saat, kalau ada apa-apa, telepon aja Koko, katanya kalau mau masuk hukum juga hayu sama saya mah. Dia pasti niatnya ada balik lagi ke sana kalau hubunginnya masih lanjut mah. Sama saya kau udah diblokin aja semua. Iya. Kasihan si Koko, cuma dimanfaatin uangnya doang. Kayak seakan-akan kayak mau mengadu seorang laki-laki, kayak gitu. Jadi gimana Mbak? Ini Mbak gimana? Mbak, Mbak, solusinya kalau misalkan mau ngejenguk ini bisa kita buat dari solusi buat ngejenguk ya mangga, tapi jangan sampai diambil gitu kan, dengan kekhawatiran seperti itu nanti dijual gitu. Kalau misalkan mau jenguk, Iya. nggak apa-apa. Tapi Pak, saya juga ngomong gini, Apalagi, kamu Mbak? kalau jenguk aja katanya, saya boleh Gini aja ngeliat sih. bawa martabak boleh, tapi saya mas sama satu, jangan dibawa aja kalau main di sini, mau main mau nginep nggak apa-apa. Gini aja ya Mbak, setuju nggak ini kita cari solusi yang terbaik ya? Iya. Kalaupun misalnya Mbak emang berniat mau ngambil anaknya, suami harus datang. Iya. Suami biologisnya ya? Iya. Siapa namanya? Di Sola. Solah. Perjanjian hitam di atas putih bahwa dia mampu merawat anaknya, tidak akan dikemana-manain, terus diberikan gizi dan nutrisi yang baik. Kalau misalnya dilanggar, pidanain, laporin polisi. Pihak dari sini yang laporin. Iya. Sanggup nggak Mbak? Dikasih susu, dikasih Orang popok. beli susu juga nggak mampu. Jual baju. Ngejual baju nggak mampu. Mampu nggak Mbak? Orang suaminya juga udah anak mah taruh di sini aja. Iya, suaminya sampai bilang kayak gitu. gitu sama Udah saya. katanya dititipin aja, udah ditipin nggak apa-apa, kamu main sama saya. Udah bilang kayak gitu suaminya. Gimana? Mbak gimana nih? Kita tanya satu-satu dulu. Gimana Mbak kalau? Jujur ya Teh, Heeh. jujur ya. Saya Dia tadi jujur-jujur terus ya harus jujur lah Mbak. Saya juga pengennya tuh anaknya tuh dirawat gitu sama saya. Cuman kondisi keuangan suami saya ya seperti itu. Tunggu, bentar, sebentar. Nah, kalau gitu pertanyaan saya balik lagi. Kenapa Mbak goyong-goyong minta anak Mbak balik sekarang? Saya jauh-jauh nih hari ini nih. Saya dampingin Mbak. Saya buru-buru Mbak tadi. Iya. Nyempet-nyempetin waktu. Soalnya mohon maaf Mbak, kalau emang kondisinya tidak urgent kayak gini, anak dirawat dengan baik dan Mbaknya pun dengan suatu alasan yang nggak jelas masih banyak di sana yang butuhin bantuan saya. Ini saya Iya. harus nge-handle ODGJ di Tangerang tuh sampai nggak jadi, ini bela-belain begini gitu loh Mbak. Jadi gitu aja solusinya. Kalau emang anaknya mau diambil, nanti saya bawa kuasa hukum, pengacara, saksinya. Jadi kalau misalnya Mbak menelantarkan anaknya, pihak keluarga sini saya dampingin atau saya kasih pengacara untuk lapor polisi. Iya. Ya segitu aja enak Mbak. Iya. Biar Saya suaminya Gimana? sama keluarganya. Saya nggak mihak siapa-siapa ya. Iya, iya, Ini iya. saya cuman ngelihat yang Supaya terbaik untuk tahu rasa. anaknya. Gimana Mbak? Gitu. Mbak, handphonenya bisa disimpan dulu nggak Mbak? Iya. Nggak bakal dia bakal fokus Mbak. Gimana Mbak? Itu yang terbaik. Saya pendampingan untuk orang tua yang sudah merawat si Dede ya. Kalau Mbak dan suami menelantarkan anaknya dan tidak boleh dipindah tangankan loh Mbak. Gimana? Kan itu Nanti kan kemauan Mbak ya? kita pantau terus Mbak. Kita Iya. cari orang untuk mantau si Dede, kondisi si Dede. Setuju, saya mau setuju Lucu aja. kalau kayak gitu saya. Iya. Gizi ya Mbak, nutrisi, popok, semuanya harus terjamin. Tempat aja nggak punya Mbak. Rumah tempat tinggal aja nggak punya. Gimana Mbak? Suaminya datang ke sini sama Mbak bikin pernyataan. Kalau mau diambil. Iya. Kalau mau diambil, nanti saya bawa pengacara. Tapi bila mana anaknya diurus ya Terpaksa. terpaksa. Iya, kita ambil jalur hukum, Iya. gitu biar jadi pelajaran, Iya. gitu, nggak Soalnya seenak itu. tetangga dari sono juga pada bilang dia nggak pernah ngurusin anak, meskipun nangis didiemin aja dia mah. Jadi guys, ini aku sedikit cerita.
Waktu itu kita berjuang mati-matian untuk Mbak Nuri, ya, Betul, Mas ya. Bu Nuri. Mbak Nuri ngambil anaknya sampai kita tempuh jalur Komnas Perlindungan Anak sama Ibu Cornelia Agatha. Fight banget itu sampai dia nginep 8 hari di rumah kita untuk meluluhkan orang tua yang sudah merawat si bayi yang udah dipisahkan kurang 8 lebih bulan. 8 bulan, guys. Itu sampai saya bikin konten cuma sekedarnya ya, cuman hanya untuk edukasi sama kalian ketika mau ngebantu. Effortnya sampai sebegininya gitu. Bahkan kita pulangnya, Mas, ke Wonogiri ya. Kita antarin ke Wonogiri tanpa adanya video. Kita berangkat malam nyampe subuh, terus abis subuh tidur cuma 2 jam, kita ketemu kuasa hukumnya untuk menyelesaikan yang terbaik. Dan alhamdulillah Ibu Nuri sudah kembali sama anaknya gitu. Karena dia benar-benar mau merawat anaknya gitu. Jadi ada yang benar-benar ingin merawat, ada yang ingin memanfaatkan kondisi dan keadaan seperti itu. Jadi saya pun di sini kan concern melindungi anak. Jadi saya juga nggak mau anak yang sudah dirawat dengan baik gitu ya, nantinya akan dipindah tangankan lagi ke orang seperti itu, yang notabene kita pun nggak tahu siapa, karena menghilangkan apa, Mas, namanya ya nasabnya itu kan tidak boleh gitu dalam agama dan dalam hukum. Kan solusinya yang Tenopi kasih udah bener. Udah yang terbaik. Anak dikasihin nih ke Mbak, tapi harus diurus. Kalau misalkan anak nggak dikasihin ke Mbak, nggak diurus, Tenopi ikut dosa loh. Jadi daripada saya cuma berdiam diri, ya saya akan melaporkan badan suami penelantaran anak. Atau kalau emang dioper ke orang, ya saya laporin lagi, udah keorangin lagi, gitu, dipindah tangankan. Makanya tadi saya bilang dari kemarin-kemarin, ajak suaminya, alasannya kerja dan lain-lain. Padahal kalau untuk alasannya kerja, saya bisa kok kasih ganti uang yang hari ini dia nggak kerja gitu loh. Kalau emang ada niat ya, Mas. Mana dia berani datang ke sini? Orang dia punya salah. Punya salah. Walaupun misalkan nggak diambil, Mbak boleh ya Mbak ya? Boleh, udah sini. kesepakatan kata dia teh. Tapi jangan dibawa kabur ya, Mbak. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan dibawa Saya udah kabur, ngomong. kita juga yang ikutan Cari Mbak, beneran. Saya cari kemanapun Mbak. Kalau mau nengok saya mah pintu terbuka, silakan Udah ngomong, bareng-bareng. dia ngomong ya udah, katanya saya pergi sama itu, tapi saya mau, dia baik-baik ya pergi. Saya juga nanti katanya kalau saya mau nengok atau suami atau mertua, katanya nggak apa-apa kalau ia mau nengok, tapi kata saya asal jangan bawa kabur. Udah. Ya mau berangkat juga bilang sama saya kalau susu sama prominanya habis, telepon aja saya langsung katanya. Buktinya saya minta susu juga langsung gak dibales sama istri, langsung didiemin HP-nya. Apakah Bukan benar? didiemin, saya kan lagi nyari kerjaan. Apaan bohong banget. Digletin, please. Bohong, beli. Ngurus Kalau emang bocah. seorang ibu mau ngasih Sebulan susu, sejuta. saya udah WA ngomong langsung kayak gitu, kasih. Mau kerja, mau ke Arab, mau ke Taiwan, ngomongnya doang. Udah dikasih Kerja kerjaan di sana, Kerawang, kabur. saya menganterin kalau pulang. Kabur lagi, mau keluar lagi. Kabur lagi. Bener tuh, sama Mbak. suami. Emang Mbak, benar bener, kayak Mbak. gitu. Benar, oh iya benar. Banyak kaburnya dari rumah orang Ya, saya emang ngomong apa adanya, saya malah langsung nganterin ke tempat kerjanya. Berarti Mbak kemarin ngomong banyak ditutupin ya, Mbak ya? Banyak bohong, Mbak. Jadi, Ya, suaminya kalau datang ke sini tuh nggak berani keadaan sadar. jadi Jadi harus mabuk dia. Harus mabok dulu, baru datang ke sini berani. oh suka mabok. Iya, mending maboknya yang berelit mah antimo. Antimo. Iya, Iya, ditambah suaminya pernah ngebobol warung kata dia sendiri. Bener Pak. Tanya aja langsung. Ngebobol warung. Iya, sampai dia nyuri ngebobol warung. Terus sering itu juga mukulin Mbak ya? Pernah pas saya keadaan, pas saya lagi hilang kesadaran teh, apa ya, ibarat ini mah diguna-guna sama orang gitu, sayanya nggak sadar apa-apa. Bapak saya juga tahu. Pernah kurang, Mbak, intinya. Oh, Datang suaminya ke sini, Mbak. pernah kurang Ya, Tasnya ketinggalan. depresi. Iya. Oh, pernah depresi. Iya. Makanya banyak hal Kenapa depresi? jelas. Kenapa Mbak? Nggak tahu. Kapan Pak tuh? KDRT pernah KDRT Pak? Siapa saya? KDRT suami?
Saya pernah ditampar, udah 4 kali atau 2 kali. Kenapa pernah. tetap dipertahanin? Cinta. Cinta. Bucin. Mbak, alasannya kenapa dipertahanin? Kan udah KDRT. Iya. Makanya dari Terus situ. sekarang tuh anak nggak tanggung jawab. Emang ini awalnya ngakunya anaknya itu Koko. Iya, bilangnya tuh, kata suami yang sekarang tuh, dia tuh sebenarnya tuh air mata 2 katanya, bukan saya aja, bilangnya gitu. Kan saya bengong, 2, sama siapa lagi satunya? Berarti sama Koko juga. Ya nggak tahu, saya tanya sama Risma, dia nggak ngaku, enggak katanya ini. Orang suaminya langsung yang bilang sama saya. Gimana Mbak jadi? Dia sempat datang ke sini suaminya, pas dia kerja, kompetnya ketinggalan tasnya di sini. Malah dia mau ngebayarin anaknya sendiri, dia bawanya cerulit, di tasnya tuh dompet, karung, sama nasi kering. Ya itu yang disebut nasi keringnya itu yang berbahaya. Mas apa tuh? Ada kayak gitunya, ada guna-gunanya. Kan saya tanya sama Ustadz ya. Jadi sudah mitos lagi. Oh gitu Pak. Pak, mau tanya, ini kalau dibilang nasi kering, kok beda ya ini hawanya? Dibawa langsung ke sono. Kan ininya nggak ada, jadi mau nyilakain anak sendiri. Masa suami kayak gitu masih mempertahankan? Jadi gimana Mbak? Gimana nih Mbak? Mbak gimana Mbak? Maunya gimana Mbak? Tadi kan kita udah ngasih solusi, Tenopi nih udah ngasih solusi. Mbaknya mau pengen gimana lagi? Kita mah sebatas itu ngebantunya. Selebihnya udah nggak bisa. Soalnya kita nggak tahu kalau ternyata emang kayak gini. Iya. Kalau mau nengok silakan, pintu terbuka, saya mah. Ya soalnya kan yang nengok. Tapi kalau mau diambil, yang tadi kita sepakatin, diambil ya boleh. Ibunya. Tapi tetap harus bertanggung jawab, gitu. Bertanggung jawabnya segala-galanya ya Mbak ya. Nah ini saya tanya lagi Mbak, anak yang pertama benar nggak ada transaksi? Nggak ada transaksi. Tuh datang lagi. Siapa? Ya ini. Oh, mamangnya itu. Iya. Berdua ya? Iya berdua. Iya, sama bapak angkatnya dia. Oh, Waalaikumsalam. Bisa gitu ya. Usah kawan Pak, gawa kayak dia. Ini jadi kadrung beres ya anak mana yang Pak, maaf, Pak. rumah. Pak. Iya Pak. Gimana nih Pak? Duru sisi ngawit umur selawe dina sirakan wong tua ki. Wong tua siran pada nelaka kabeh. Ya, Sira angel temen diatur. Saudara priwen sirah lo. Disangkanya lamun dimet anaknya kayak melebut lapungi Jepang. Pengen lu maksudnya priwen sirah pengen Dadan apa yang digawe? pengen digawe ku priwen. Ning kene dia apa kena anaknya sirane. Boleh beli apa-apa. Nah. Tulis sirah ning kene apa naruh ning kene bocah ku priwen tanggung jawab sirah wong tuane. Coba pengen Bapak. Mamang. Ya harus makan mau. Sira mau bebas arep mendi los, bebas. Bocah main dan ning kene, dan diurusi dimpani ning kene ge. Kacawali ning kene dilantarna. Itu lu di duwong sejen. Ning kene keluarga kula. Soalnya nih Mbak ya, Iya. di sini dilantarin ya. Terserah itu mah. Dia yang lantarin anak. Ngadu ngomong orang lanjan, ngadu macam-macam. Dia pengennya priwen, pengennya. Coba. Pengurusi ke ya Allah ya Rabbi Risma, sira sing umur selawe dina diurusan tekan sekolah, tekan sanawiyah, tekan ditutup sanawiyah. Sira oleh
Ini ngadunya bagaimana tuh? Iya. Ngadunya. Jadi ngadunya dia cerita, dia tuh sempat DM saya, minta anaknya diambil, katanya gitu. Terus tolong saya kangen sama anak saya, kata dia. Terus pas saya datang, kita ngobrol nggak lama, cuma 15 menit kurang lebih. Terus dia menceritakan bahwa dia mau ambil anaknya yang udah dirawat 2 bulan sama saudaranya, disuruh bayar 10 juta. Katanya gitu. Ya bukannya 10 juta, dihitung aja per hari ini mah nggak besar-besar, diambil per harinya 50.000 aja. Berapa bulan? Kan Mbak bilangnya 2 bulan. 2 bulan lebih. Tadi katanya 3 bulan lebih, 4 bulan. Iya, 4 bulan. 2 bulan waktu kamu kerja 2 bulan. Yang Jalan 4 bulan. ngasih susu enggak, ngasih uang enggak. Jadi di sini kita netral, Pak. Iya. Tadi juga udah ada solusi. Nggak nyalain dia, nggak nyalain Mbak Nopi nggak saya mah. Yang disalahin ini nih anak ini nih. Karena dia kan minta tolongnya sama kita, katanya. Terus dia kangen apa segala macem. Setiap hari saya di-DM-in sama mbaknya gitu. Terus Nih Mbak ya, kalau kangen umpamanya mau ketemu kalau silakan anaknya. Anak ya. Nggak dilarang. Cuman dia mau dibawa, dianya nggak bener, nggak boleh, makanya nggak boleh. Masih minum pil, minum minuman dia tuh. Oh, dia? Anaknya mau bagaimana itu? oh ini juga. Iya, Oh. sama. Oh sama Ini dua-duanya. Udah kecanduan obat. Anak ini. Orang pengen Sampai tahu. anaknya si Koko juga katanya pernah tahu di tasnya dia ada obat pil katanya. Pil apa? Yang kuning. Oh. Sampai ketahuan sama anaknya Koko tuh. Sampai bilang sendiri waktu di sini. Dari umur berapa? Umur berapa? Seladina. Iki maksudnya sekolah beli bener ki. Canduan obat tuh. Iya, itu dari kelas yang- berapa tuh sekolah? Sekolah kalau nggak salah termasuk sanawiyah aja. SMP. Mulai pertama sanawiyah, bukan SMP. SMP, sanawiyah. Tuh, canduan obat sampai sekarang dia. Sampai sekarang, Mbak. Iya. Betul Mbak. Enggak mengaku enggak. Kalau nggak Oh, ketahuan. Enggak, benar nggak Mbak? Sedangkan saya orang tuanya kerja kan di laut, nggak tahu menaulah. Waktu diprotes, berangkat dari rumah jam 6, pulang jam 9. Nih sebenarnya Pagi. Mbak bukan anaknya ini asli. Dapat mungut dia, orang tuanya udah pada mati semua. Mbaknya cerita. Iya, dari umur 20 hari, 25 hari. Oh 25 hari. Pungut sama ini. Ininya istrinya mati, meninggal. Udah lama. Udah lama semenjak dia masih SD. Tahun 2008 meninggal tuh istri saya. Terus nggak karuan dia. Betul Mbak sering obat-obatan sampai sekarang. Ngaku. Tunggu, Pak. Benar nggak? Aku banyak saksi. Ini suruhin aja. Kalau nggak percaya, disangka saya bohong. Makanya kabur dari Koko, dah Koko mah nggak pernah suka mabuk. Makanya balik lagi sama suami yang sekarang kan dia biar bisa mabuk tiap hari. Makanya kabur dari si Koko tuh. Saya kan pil-pilan kan pil mahal. Sekarang mah ada itu apa? Komik. Komik, Andrimo. Itu. Oh gitu. Mbak jadi melebar ya, itu dari hal kecil yang Mbak bohongin Iya, ditutupin. langsung Itu dari Mbak ditutupin. sendiri. Makanya kemarin kita bilang ya Mas ya, di mobil ini kayaknya ada sesuatu yang ditutupin gitu. Udah, ntar juga kebuka kok besok, kan saya bilang gitu. Iya. Tuh Mbak. Soalnya kan Anaknya susah. Tenopi juga yang Mbak, sekarang kita intens ke anak tuh, Tenopi juga lagi memperjuangkan anaknya. Secara tidak langsung kan memeringankan si kangen ibunya itu, tapi sekarang beda ini. Beda, ini mah beda. Saya mah berjuang. Kan tadi saya cerita, saya mau mati-matian, Mbak. Gimana pun caranya saya sampai ngemis-ngemis ke sana ke sini untuk anak-anak asuh saya loh, Mbak. Bukan kandung loh. Saya belum nikah, saya belum punya anak. Saya nggak tahu rasanya hamil seperti Ini apa gitu. orang perjuangan paling ini tadinya pramugari. Jadi begini. Gitu. Kacau ini ya, mohon maaf ya kalau sininya dilantarin anaknya. Ditelantarkan, ya. Terus kalau ke sini mau nengok nggak boleh. Terserah itu mau nengok mah asal jangan dibawa. Dan nggak keurus sama dia. Orang kerjanya berapa sih suaminya?
50.000 satu hari. Buat makan juga nggak ada, buat susu. Sini mah diurusin sama orang tua saya, ngasih susu ini, udah banyak yang baik sama si Dede. Gimana kalau Dede ada di sono, pasti nggak bakal keurus di sana mah. Tapi namanya nggak diganti ya, Mas? Enggak, Oh, masih nama. masih. Enggak, tanyain ke Pak Wakil masih. Namanya masih Maura di sini. Oh, oke. Gimana Mbak? Ayo. Mau gimana? Mau gimana Mbak? Mau di sini atau anak di bawah, tapi buat surat pernyataan seperti tadi. Jika ditelantarkan, kita pidanakan, Mbak. Saya beneran Mbak, saya pakai kuasa hukum loh Mbak. Ini berat bertanggung jawabnya. Macam main lapor-lapor baik, Saya setuju aja. Kecuali nih kan Jalur lantar hukum juga siap saya mah. Jadi ini emasnya nih semua sebagai saksi. Mbak mau ngambil bisa nih, tapi saksinya saya. Jadi kalau Mbak menelantarkan sedikit aja atau dipindahin ke siapapun, saya yang maju. Gitu. Gimana Mbak? Mau? Lebih baik datangin suaminya aja dulu, takutnya anak di bawah ntar takutnya Enggak, dia, dijual. saya yakin dia pun nggak akan berani kok, gitu. Ayo tuh, Manopi yang ini. Kalau Mbak berani, ya berarti Mbak bertanggung jawab seluruhnya ya Mbak. Iya. Masalahnya juga suami saya kerjanya ya pendapatannya Ya, ya udah. Kalau Mbak tahu Mbak tidak mampu mengurus si bayi, kenapa Mbak meminta untuk mengambil? Mbak kan tadi bilang kalau untuk uang tebusan gini-gini, terus kita udah omongin juga ya udah kalau emang dia minta tebusan 5 juta, oke, saya bayarin lah gitu. Tapi untuk selebihnya kan Mbak yang harus merawat sendiri gitu. Iya. Nah, kalau emang nggak mampu, kenapa Mbak minta kita untuk datang ke sini? Ayo. Coba. Kenapa Mbak minta kita datang jauh-jauh ke sini? Emang bener mau dijual anaknya? Iya. Terus? Mau saya urus. Iya mau saya urus, Cuman tapi saya bingungnya ya kayaknya ini suami deh. sayanya itu pendapatannya segitu. Iya, pendapatannya segitu. Mampu enggak kedepannya ngurusin si Dede tuh. Sekolahin, disusu. Daripada ntar nggak mampu Dia nggak dijual, ngerti udah kayaknya. diurusin aja di Mbak, sini. sekarang Mbak inginnya gimana? Iya, Anaknya tuh. diambil atau disimpan? Pertanyaan, diambil atau disimpan? Ayo, priwe Berarti ngomong. Mbak, mau pertanyaannya Enggak, pertanyaannya diambil apa dengerin dulu. disimpan? saya harus ngobrol dulu nih. Mbak, Mbak, kok Mbak, ngobrol kok ngobrol sama suami? Mbak kan dari kemarin udah saya kasih kesempatan. Mbak nge-DM saya loh, mana nih handphone saya? Tadi malam nge-DM saya terus. Mbak, saya kangen sama anak saya. Beli, Aja bohong. beli. Minum. Jadi gimana Mbak? Mau di sini atau disimpan? Masa koordinasi lagi? Yuk koordinasi lagi. Emang kemarin-kemarin kalau emang niat ya Mbak, kalau emang niat, oke saya akan berjuang untuk anak saya apapun keadaannya. Nah ini kan Mbak aja masih bingung kok mau ngambil anaknya, gimana ceritanya? Saya baru tahu juga ternyata Mbak masih menggunakan obat-obat yang seperti itu kan. Gimana mau jadi contoh yang baik kalau Mbak melakukan seperti itu? Iya. Itu. Makanya saya dilarang jangan dibawa. Udah di sini anaknya. Mbak nanti Takutnya. bisa melakukan sesuatu ya Pak ya, Nah, gitu takutnya pas kayak tidak gitu. sadar. Gitu. Gimana Mbak? Mbak tetap masih kekeh dibawa? Ya udah saya mau lihat kemampuan Mbak beli perlengkapan bayi sekarang juga. Oh. Sanggup beli di Nage Tuku. Kalau mau diambil Mm-mm.